Tidak semua rumah tangga hancur karena orang ketiga. Kadang, hancur karena satu hal yang dianggap sepele. Ketidaksabaran. Bukan karena tidak cinta, bukan karena tidak peduli, tapi karena lelah menghadapi hal yang sama, berulang kali, dan tanpa sadar, yang dulu diperjuangkan mati-matian, perlahan mulai dilepaskan. Pernah nggak kamu merasa capek dengan pasanganmu sendiri? Hal kecil jadi besar, nada bicara jadi masalah, kebiasaan kecil jadi alasan pertengkaran. Dan di titik itu, kamu mulai diam. Bukan karena sudah selesai, tapi karena sudah lelah menjelaskan. Lalu muncul satu pertanyaan yang diam-diam menghantui. Masih layakkah hubungan ini dipertahankan? Dan yang lebih menakutkan, kamu tidak lagi mencari jawaban, kamu hanya menjalani. Di video ini kita akan membahas satu hal yang dianggap sepele, ketidaksabaran. Sabar dalam rumah tangga sering disalahpahami. Banyak yang mengira sabar itu berarti diam saat disakiti, menahan semuanya sendiri, tidak boleh marah, tidak boleh lelah. Padahal bukan itu. Sabar bukan tentang memendam, tapi tentang bagaimana kamu tetap memilih memperbaiki meski hatimu sedang tidak baik-baik saja. Sabar adalah ketika kamu punya banyak alasan untuk menyerah, tapi masih mencari satu alasan untuk bertahan. Bukan karena kamu tidak bisa pergi, tapi karena kamu masih percaya bahwa hubungan ini masih bisa diselamatkan. Karena yang paling menakutkan dalam hubungan bukan pertengkaran. Pertengkaran itu wajar, bahkan bisa jadi tanda bahwa kalian masih peduli. Tapi yang berbahaya adalah saat hati mulai dingin, saat kamu tidak lagi marah, tidak lagi kecewa, karena kamu sudah tidak berharap. Itu titik di mana hubungan mulai benar-benar kehilangan arah. Banyak hubungan tidak berakhir dengan tangisan, tidak juga dengan drama besar, tapi berakhir dengan dua orang yang masih bersama, namun hatinya sudah tidak saling mencari. Dan semua itu sering dimulai dari hal kecil, komentar yang diabaikan, perasaan yang tidak didengar, dan kesabaran yang perlahan habis. Kamu sabar menunggu pesan. Kamu sabar memahami kekurangan. Kamu sabar menerima keadaan. Karena waktu itu, cinta masih terasa besar. Tapi sekarang, yang kecil terasa berat. Yang dulu dimaklumi, sekarang dipermasalahkan. Bukan karena pasanganmu berubah sepenuhnya, tapi mungkin kesabaranmu yang mulai berkurang. Dan disitulah hubungan diuji, bukan saat semuanya mudah, tapi saat kamu lelah dan tetap memilih untuk tidak menyerah. Sabar bukan berarti kamu kalah, bukan berarti kamu tidak punya harga diri. Justru, sabar adalah bentuk kekuatan yang jarang dimiliki. Kekuatan untuk tidak membalas luka dengan luka. Kekuatan untuk tetap berbicara saat ingin diam. Kekuatan untuk tetap bertahan saat ingin pergi. Karena pada akhirnya, rumah tangga tidak butuh dua orang yang sempurna, tapi dua orang yang sama-sama lelah, namun tetap memilih untuk tidak menyerah. Kalau hari ini kamu masih bertahan, coba tanya pada dirimu sendiri, apakah kamu masih sabar? Atau hanya sudah terbiasa terluka? Apakah kamu masih berjuang? Atau hanya takut memulai ulang? Karena ada satu hal yang perlu kamu ingat, hubungan tidak selalu hancur karena badai besar, tapi seringkali hancur karena retakan kecil yang dibiarkan terlalu lama. Dan saat itu terjadi, yang tersisa bukan lagi cinta, tapi penyesalan. Kenapa dulu tidak lebih sabar menjaga? Jadi, sebelum semuanya benar-benar hilang, sebelum yang hangat berubah menjadi asing, sebelum yang dulu diperjuangkan menjadi yang disesali, cobalah berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk memperbaiki, karena cinta yang dijaga tidak selalu yang paling sempurna, tapi yang paling mau saling menguatkan saat rapuh datang. Dan jika memang harus berakhir, setidaknya kamu tahu,
kamu sudah berjuang, bukan sekadar bertahan. Dan jika kata-kata ini sampai ke hatimu, jangan simpan sendiri, bagikan agar mereka yang lelah tahu mereka tidak sendiri. Dukung dengan like, tulis ceritamu di komentar, dan subscribe untuk pesan-pesan yang menguatkan hati. Jika ada jarak yang sempat tercipta, izinkan kami menutupnya dengan maaf. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga ada makna yang bisa dibawa pulang.